Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan, kakanda saya tercinta, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasdem, sekaligus penanggung jawab utama tim pemenangan Rusdi Mastura Makmun Amir, Bapak Haji Ahmad Ali. Sebelum saya lanjut, saya ingin bercerita sedikit tentang beliau supaya kita bisa lebih tahu. Saya dengan beliau ini sejak kecil dilahirkan di tempat yang sama, di kampung yang sama. Beliau lebih dulu beberapa bulan lahir daripada saya. Jarak rumah kami itu kurang lebih saya hitung hanya 5 rumah. Orang tua saya dengan orang tua Pak Haji Ahmad Ali ini adalah 2 sahabat yang berteman sejak masih mudanya mereka, sampai mereka dipisahkan oleh ajal bapak saya lebih dahulu, dan orang tua kami Pak Haji Ali alhamdulillah masih sehat sampai hari ini. Dalam kebersamaan kami sejak kecil, kami sekolah di SD yang sama, di SMP yang sama, di SMA pernah bersama. Hanya saya pisah karena saya pindah di SMA 1 Poso. Kemudian beliau melanjutkan kuliah di Palu, saya melanjutkan kuliah di Makassar. Kemudian dalam perjalanannya saya kemudian mengabdi banyak di Sulawesi Selatan. Setelah selesai APDN, saya mengabdi di Sulawesi Selatan. Tahun 2007 saya menyampaikan niat saya untuk maju menjadi bupati di Kabupaten Morowali. Orang pertama saya telepon adalah beliau. Beliau waktu itu melarang saya. Tengah mati beliau sampai marah-marah kepada saya. Kamu mau datang di Morowali mengorbankan jabatan kamu yang ada sudah di pemerintah daerah. Waktu itu saya asisten 1. Tapi saya ini memang di mata beliau itu adik yang nakal. Jadi biar dia sudah larang, saya tidak peduli. Tapi lama-lama waktu itu saya tetap maju, beliau tetap larang, tapi lama-lama karena dia sayang, dia bantu juga saya. Jadi itu perjalanan sampai kemudian ini pun juga jujur kalau saya bilang dari awal dia sudah bilang tidak usah dulu maju, selesaikan di DPR. Tapi saya namanya ada yang nakal, bapaksa. Tapi saya berpikir, saya kira ini jalan hidup saya. Saya belum bisa masuk kali ini, sehingga setelah itu orang bilang
saya dengan beliau selama saya pencalonan, beliau tidak mau saya temui. Setiap hari saya WA dengan beliau, menyampaikan, minta saran, pendapat. Hanya satu yang dia tolak, saya tidak mau ketemu. Karena kalau kita ketemu nanti orang bilang kita baku atur. Nanti setelah saya tidak dapat kursi, kemudian saya WA, baru beliau mau saya temui. Ini perjalanan hidup saya secara pribadi. Saya ingin sampaikan bahwa mungkin secara politik kami adalah musuh yang luar biasa, tapi secara pribadi saya sering bilang bahwa kendati makanan sudah mau masuk di mulutnya, kalau saya minta pasti dia kasih. Ini saya sampaikan supaya, karena banyak sekali di luar isu yang beredar bahwa saya mendukung Pak Cudi karena saya dibayar sama Haji Mah. Saya dengan beliau, sekali lagi saya sampaikan, saya seminggu yang lalu saya baru beliau terima saya seminggu yang lalu. Selama proses pencalonan itu berkali-kali saya WA, dia bilang nanti kalau sudah dapat partai baru temui saya. Tapi ternyata kejadiannya lain, bukan dapat partai, tidak dapat partai baru saya bisa temui beliau. Ini menunjukkan satu bahasa beliau, adik, kalau kita ketemu apa orang bilang, berarti saya ini bisa dua kaki. Ini saya hanya ingin sampaikan kepada semua yang hadir malam ini, apa yang saya utarakan itulah yang saya ketahui dan Allah saksikan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cintai dan saya muliakan, saya banggakan kakanda saya, Kak Cudi. Ini juga saya punya riwayat yang luar biasa dengan beliau. Kalau hari ini saya berdiri di sini, saya kira bukan hal yang kebetulan. Tahun 2015 kami pernah berbincang untuk coba meramu semua pasangan yang waktu itu kalau kita dengar ada namanya Rumah Sulteng. Rumah Sulteng itu artinya Rudi Mastura, Rusdi Mastura, Anwar Hafid. Kami sudah melakukan itu, pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Tapi kemudian kemarin saya memutuskan untuk maju sendiri, dan beliau juga maju sendiri. Selama beliau wali kota dan saya bupati, saya banyak bertukar pikiran. Saya banyak juga belajar dari beliau. Program-program pro kerakyatan yang ada di sini seperti Padat Karya, itulah yang saya banyak contoh juga di Morowali. Ketika beliau mengangkat tenaga penyapu jalan yang banyak, maka saya ikuti jejaknya beliau. Begitu juga saya lakukan di Morowali saat itu. Jadi kenal sangat dekat dengan beliau. Setiap saat dalam proses pencalonan ini, setiap saat ada undangan untuk berbicara, saya selalu hadir bersama beliau. Bahkan saya merasa bangga ketika dalam proses-proses yang genting ini, beliau sempat menelpon saya, menyampaikan, Adinda bersabar, kalau rezeki tidak kemana, bahasa beliau. Seorang pesaing masih mau menelpon adiknya. Itu yang saya rasakan, sehingga kemudian selanjutnya saya juga berbangga dengan beliau. Dan kalau hari yang ditunggu-tunggu seperti janji saya tanggal 23 September 23 ya September hari ini, saya janjikan kepada seluruh relawan AS bahwa tanggal 23 September saya akan mengumumkan kepada kita semua kemana kita harus mendukung dalam Pilgub Sulteng ini. Maka berdasarkan beberapa pertimbangan, yang pertama pertimbangannya adalah setelah saya melakukan komunikasi, saya hanya berpikir, saya kira teman-teman semua mendukung saya selama ini, berjuang bersama saya, tidak ada apa-apa, berjuang tanpa pamrih, ikhlas.
hanya satu yang kita perjuangkan, yaitu bagaimana membantu orang-orang yang tidak mampu agar mereka mampu bersekolah, membantu orang-orang yang tidak mampu agar mereka bisa berobat kalau dia sakit, membantu orang-orang yang tidak punya kerja agar bisa punya pekerjaan. Saya kira ini ruh perjuangan kita selama ini. Dan ruh perjuangan ini ketika saya sampaikan kepada Pak Rusdi Mastura dan kakanda saya Pak Ahmad Ali, maka beliau menyampaikan sebuah komitmen yang besar kepada saya. Saya tidak minta apa-apa sama beliau, saya hanya minta kami semua relawan AS yang ada di Sulteng ini akan bahu-membahu berjuang dengan catatan bahwa konsep kerakyatan, pembangunan kerakyatan yang berpola pada pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja itu diakomodir di dalam visi dan misi perjuangan beliau. Alhamdulillah itu disahuti luar biasa. Yang pertama saya tanya itu adalah kakanda saya Pak Haji Ahmad Ali di Jakarta di lantai 22 di ruangan beliau. Saya ketemu waktu itu dan beliau bilang, bismillah, kalau itu keinginanmu Adinda, bismillah, saya akan mengawal itu apabila Pak Rusdi terpilih. Kemudian melalui telepon saya perintahkan kepada ketum berkah ini untuk komunikasi dengan Kak Judi. Alhamdulillah Kak Judi bukan cuma bicara, tapi membuktikan dengan tanda tangan. Beliau bersedia untuk bersama-sama kita membawa 3 misi. Dan saya tahu persis, insya Allah Kak Judi orang yang memiliki komitmen kerakyatan yang cukup besar. Itu yang menjadi kebanggaan bagi saya, tidak ada lain. Karena kalau melihat kapasitas, kualitas calon gubernur yang hari ini telah ditetapkan oleh KPU, saya kira mereka semua adalah orang-orang terbaik di Sulteng ini. Amin. Tapi saya hakul yakin dan percaya bahwa misi AS ini ada di dalam diri Kak Judi. Itulah alasan teman-teman malam ini saya sangat berharap kiranya kita semua menyatukan tekad kita bersama untuk bersama-sama dalam perjuangan ini. Amin. Mari kita semua berpikir untuk Sulteng tercinta, bukan untuk saya. Walaupun bukan saya yang gubernur, tapi kalau misi membantu orang-orang susah ini agar bisa sekolah, membantu orang susah ini agar bisa berobat kalau dia sakit, membantu orang-orang pengangguran yang tidak punya pekerjaan. Kalau ini sudah dilakukan, insya Allah Pak Rusdi jadi gubernur, maka sama saja saya ikut menjadi gubernur di dalam. Saya dengan Kak Judi ini beda-beda tipis. Beda-beda tipis saya dengan Kak Judi. Tidak jauh bedanya. Bedanya ya saya dengan Kak Judi, dia tinggal di Palu, saya tinggal di Morowali. Itu bedanya. Tapi kalau soal komitmen kerakyatan, saya angkat topi dan hormat sama beliau. Ini yang sering saya banggakan. Sehingga sekali lagi malam ini saudaraku semua yang ada di seluruh pelosok Sulawesi Tengah ini, sampaikan kabar ini. Tidak usah kita dengar orang lain yang bilang, oh itu Pak Anwar sudah dapat uang itu. Saya tidak akan gadaikan diri saya ini hanya dengan uang. Saya tidak akan gadaikan komitmen kerakyatan saya ini hanya dengan materi. Allahu Akbar. Saya punya nilai niat yang tulus untuk Sulteng tercinta ini. Amin. Dan kalau hari ini Allah belum mentakdirkan saya menjadi gubernur, saya hakul yakin misi ruh perjuangan ini ada di dalam diri Pak Rusdi Mastura. Ini semua teman-teman sekalian, saya berharap mari sekali lagi kita semua menyatukan tekad kita di tanggal 9 Desember yang akan datang. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, Ketua Berkah, Ketum Berkah, Ketum Jawara, para ketua relawan yang hadir hari ini,
para ketua-ketua partai koalisi yang hadir. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang tinggi atas kehadiran kita semua malam ini untuk menjaga ritme perjuangan ini, karena perjuangan kita belum selesai. Bahkan Kak Judi ketika menjemput saya di bandara tanggal 5, bayangkan orang sekelas Kak Judi itu mengorbankan waktunya menjemput saya di bandara tanggal 5 subuh sudah ada di bandara. Saya itu jadi tidak enak karena Kak Judi ini bukan level kita, bukan level saya, tapi beliau menjemput saya. Apanya yang saya lihat? Beliau yang saya lihat adalah beliau memberi semangat kepada saya. Adinda, sabar, ke depan giliranmu. Itu yang beliau bisikan di telinga saya. Ini adalah kawan, ini adalah teman yang memberi saya semangat yang begitu besar. Waktu itu, bayangkan di tengah kita drop, saya itu tidak tidur 3 hari 3 malam bersama adinda saya Pak Pasha. Beliau langsung datang. Ini saya bilang luar biasa, tidak ada saudara, tidak ada kawan, tidak ada teman yang datang menjemput saya kecuali Kak Judi. Di saat saya kondisi dalam keadaan drop seperti itu. Karena saat itu betul-betul saya dalam keadaan yang mengingat semua teman-teman relawan di mana-mana yang sudah siap mengantar saya ke KPU, kemudian kita sampai tidak dapat kursi. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin memberi penghargaan yang setinggi kepada beliau malam ini berkenan hadir. Kakanda saya juga Pak Ahmad Ali juga hadir, dan teman-teman semua. Menjaga ritme perjuangan inilah malam ini kita launching sebuah wadah perjuangan kita bersama yang kita sebut dengan inisiasi dengan nama Anwar Hafid Foundation. Wadah ini bertujuan untuk mengikat kita semua nanti. Jadi akan ada nanti pengurusnya di setiap kabupaten, pengurus-pengurus tim relawan inilah yang akan mengurus di kabupaten. Tugas kita apa? Tidak banyak-banyak, tidak besar-besar, tidak susah-susah. Kalau ada rakyat di daerah-daerah yang kita lihat mereka ketika membawa kartu Indonesia Sehat, membawa kartu BPJS-nya tidak lagi berlaku di rumah sakit, maka tugas kita itu adalah bagaimana membantu rakyat ini agar kartunya itu tidak aktif kembali. Dan itu kita sudah lakukan selama ini. Kebetulan saya di Komisi 9 membidangi itu. Ketika ada nanti seperti itu, tinggal kita minta data-datanya. Saya telepon kepala BPJS, dan saat itu juga insya Allah BPJS takut-takut sama saya karena saya Komisi 9. Karena Komisi 9 itu wilayahnya salah satu BPJS mitranya. Nah, kita bergerak di situ. Jadi kalau misalnya nanti pengurus-pengurus kabupaten, kita bergerak di bidang kemanusiaan. Inilah AHA Foundation ini. Insya Allah nanti, apalagi kalau Pak Kak Judi yang jadi gubernur, maka kita akan lebih mudah lagi untuk bisa mengakses pemerintahan, sehingga kita bisa menjalankan misi-misi kemanusiaan itu. Jadi inilah gunanya AHA Foundation, dan insya Allah saya akan jalan di semua kabupaten dalam rangka pengukuhan pengurus di tingkat kabupaten, sekaligus nanti bersamaan kita merapatkan barisan untuk menuju pemilihan gubernur ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Jadi kita nanti kembali ke rumah masing-masing. Yang dari jauh-jauh kita datang malam ini di sini, ini bentuk komitmen kita bersama. Saya pesankan, saat ini Kota Palu dalam zona merah COVID-19. Di beberapa daerah juga terjadi hal yang demikian. Menghadapi COVID ini, tidaklah kita harus terus berdiam diri. Menghadapi COVID ini, kita harus produktif. Tapi dengan jalan, ada syaratnya. Kita tidak akan mungkin dilarang untuk tinggal di rumah terus saja. Kita bisa keluar rumah, tapi syaratnya di COVID ini, syaratnya itu pertama,
wajib pakai masker. Jadi masker ini gunanya apa? Karena ini COVID tidak menular lewat udara. Dia menular melalui droplet. Droplet itu kalau orang Morwali bilang ili. Kalau orang Kaili bilang apa itu? Liur itu, ini udah apa? Percikan ya. Bebe, kalau orang Makassar bilang bebe. Nah, dia menular di situ. Jadi penularannya itu di hidung dengan di mulut. Makanya kenapa harus pakai masker? Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang tertular, orang yang terinfeksi, tidak masalah, kita yang penting jaga jarak. Itu 1 sampai 1,5 meter, kemudian kita pakai masker, aman republik itu. Kemudian pastikan lagi diri kita selalu cuci tangan. Tidak usah, kalau hand sanitizer itu kan mahal, dan itu kalau terus-terus dipakai, itu bisa-bisa tangan kita rusak. Juga itu kalau itu terus. Yang paling aman itu, Islam ini, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali mau makan itu dicuci tangan di air yang mengalir. Itu ajaran Rasulullah. An-nadafatu minal iman. Kebersihan itu kata Rasulullah sebagian daripada iman. Jadi kita rajin cuci tangan dari rumah, dari luar rumah cuci tangan, karena di jalan itu kita tidak tahu ada percikan droplet di jalan, kena celana kita, kena sepatu kita. Jadi kalau kita dari luar rumah masuk di rumah, usahakan sepatu tinggal di dalam dulu. Apalagi dalam zona merah seperti ini, kita usahakan kalau dari luar habis bisa ketemu siapapun, kalau di rumah langsung kita mandi. Jadi harus rajin mandi juga ini, COVID ini. Jangan cuma mandi 1 kali sehari. Kalau bisa 3 kali sehari mandinya. Hidup bersih. Intinya COVID ini hidup bersih. Yang kedua, kita berusaha untuk selalu istirahat cukup. Istirahat cukup di masa COVID ini, kalau bisa jam 9 malam sudah tidur, supaya imun kita itu naik. Tapi kalau tidurnya selalu jam 3 subuh, nah itu yang berbahaya ya. Jadi saya pesankan kepada kita semua, karena ini tugas saya malam ini pun, insya Allah saya punya kesempatan menyampaikan. Ini tugas saya sebagai Komisi 9, wajib pakai masker, mencuci tangan, kemudian usahakan berolahraga, jalan-jalan pagi ya. Usahakan supaya imun kita kuat, apalagi mereka yang punya penyakit bawaan. Saya kira itu penyampaian dari saya. Mudah-mudahan malam ini, jadi kita saksikan yang akan deklarasi nanti adalah semua ketua-ketua AS. Kalau malam ini adinda saya Pak Sigit tidak bisa hadir, bukan karena apa-apa, tapi beliau ini adalah pejabat. Insya Allah mungkin tanggal 26 saya dengar akan dilantik menjadi pelaksana tugas Wali Kota Palu. Jadi beliau tidak bisa ikut-ikut begini dulu untuk sementara, karena beliau adalah pejabat yang menjaga kenetralan di tengah-tengah masyarakat hari ini. Jadi saya kira itu. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah yang saya sampaikan semua ini kita terima dengan tulus ikhlas? Siap. Saya minta kalian kita berdiri semua sebagai bentuk komitmen kita. Karena kalau duduk katanya biasa itu kurang tidak jelas. Kalau orang ditanya sedang duduk tidak jelas, tapi kalau berdiri ditanya pasti jelas. Insya Allah semua sepakat malam ini sesuai apa yang saya sampaikan tadi. Insya Allah. Jadi jangan ada lagi nanti di grup, ada yang di grup bilang, wah saya tidak setuju saya. Kalau tidak setuju berarti keluar dari grup, tidak apa-apa. Saya juga tidak paksakan. Tapi kalau percaya saya dengan apa yang saya sampaikan malam ini, ikuti saya. Tapi kalau tidak percaya dengan saya, silakan, tidak ada masalah juga. Tapi kalau kita percaya sama saya, insya Allah saya akan bawa kita ke jalan yang benar. Setuju? Saya silakan untuk kembali berdiri, untuk kembali berdiri. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada
Ketua Umum Berkah bersama Ibu yang sudah luar biasa bekerja siang dan malam memupuk relawan ini dengan baik. Adinda saya Pak Rasidi, Ketum Berkah, Ketum Jawara yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan semua pasukan dari Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Poso, Ampana, Morowali Utara, Parigi Moto. Ini kakanda Judi di Parigi Moto ini hampir sudah. Kalau sudah ini semua bergerak ini sudah habis. Bongkar ini urusan apa-apa, selesai apa-apa. Donggala mana Donggala? Sigi mana Sigi? Palu mana Palu? Nah, saya kira cukup apa yang saya sampaikan.